Koleksinya di rumah ada 150, Bang. Di rumah dari dapur Majapahit. Ya dari kecil sebenarnya saya sudah bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat, Bang. Kan dulu konon itu dipegang para raja-raja dan bisa untuk menolak 1000 bala, Bang. Betul. Dan kadang-kadang itu terjadi setelah maghrib, itu penyakitnya tuh biasanya kumat. Muncul. Setelah subuh biasanya hilang. Jadi ini salah satu kris utama melakukan pengobatan alternatif. Wulan itu menurut catatan sejarah adalah salah satu penghasil raja-raja Pulau Jawa yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa menemukan orang baik, setidaknya itu kita jadi orang baik itu. Halo teman-teman Opera, ketemu lagi dengan Mongol di Kalapunaholic. Dan buat teman-teman Kalapunaholic dan Opera Squad, hari ini kita berbeda bintang tamu kita. Bintang tamu yang selama Mongol ngonten yang membawa benda. Selama ini kan kita mendapatkan hanya dari sisi mereka bercerita. Kali ini beliau membawa benda koleksi yang menjadi salah satu cikal bakal beliau melakukan pengobatan kepada banyak orang. Dan bukan hanya 1-2 orang. Tetapi dengan media ini beliau bisa membantu banyak orang melewati proses hidupnya yang sangat ngejelimet dan rumit. Ya, bintang tamu kita hari ini adalah Kilandak dengan benda favorit, dan saya juga sangat mengagumi benda-benda seperti ini. Beliau membawa kris. Halo Kilandak, apa kabar Bang? Baik. Lu lihat krisnya cakep, cincinnya cakep, liontin kalungnya juga cakep. Dan hari ini Mongol mau nanya nih, manggilnya Kilandak, nggak enak manggil Landak. Nama benernya apa sih Bang? Namanya Arif. Bang Arif. Iya. Nah, Bang Arif sejak kapan berkecimpung dalam dunia koleksi keris seperti ini? Kalau untuk berkecimpung koleksi keris itu awalnya dulu itu kan banyak orang-orang yang kita ngobatin ya Bang ya. Jadi orang-orang itu kadang nitipin atau benda ngasih ke saya. Tapi sebagai bener-bener gift. bukan, ya intinya diberikan aja. Diberikan aja karena mereka tidak tahu cara merawatnya gitu. Setelah itu sejak Covid itu saya bener-bener mengoleksi. Kurang lebih udah ada berapa banyak koleksi? Koleksinya di rumah ada 150 Bang. 150. Iya. Yang paling tua yang tahun kalau yang paling tua itu ada di rumah dari dapur Majapahit. Ada juga dapur dari Kabudan, dari zaman Kabudan. Itu ada bentuknya itu kadga, tapi tidak dibawa tadi. Oke, dari yang dibawa ini 5, tapi Bang Arif, Mongol mau nanya. Bang Arif punya sesuatu yang akhirnya membuat Bang Arif bisa masuk ke dunia ini enggak? Ada. Kalau maksudnya apa mungkin masa kecil? Iya, dari kecil sebenarnya saya sudah bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat, Bang. Yang orang lain nggak bisa lihat? Iya, saya kira, tapi 1 orang doang awalnya. 1 orang? Kakek-kakek, saya kira itu kakek saya, saudara jauh, katanya saudara dari bapak kan orang Subang. Oke. Kalau ibu kan orang Tegal saya. Oke. Tapi lama kelamaan saya itu seperti orang aneh, kata teman-teman. Kamu sering ngomong sendiri lah itu lama kelamaan, dan di umur ke-17 itu usia akil balik, mbah saya itu datang. Oke. Ternyata untuk meneruskan pengobatan secara spiritual. Oke. Pengobatan. Nah, berarti usia 17 tahun dikasih kepercayaan untuk mempunyai belum diterima itu. Berarti masih nolak? Iyalah. Kan kita kan masih belum anak pede. Muda, ya, anak muda. Umur berapa tahun baru menerima? Baru menerima itu di 27 tahun. 10 tahun berarti melanglang buana karena tidak mau menerima itu. Tapi ya ujung-ujungnya ditarik ke situ lagi. Mau tidak lagi. mau. Jadi semakin menolak malah semakin didekatin Bang dulu. Waduh. Terus apa? 27 itu bener-bener ya. Akhirnya. Tapi di umur 22 itu sudah tapi nggak begitu belum banget. Intens. Belum intens. Masih menerima tapi belum intens. Baru 27 udah mengambil keputusan mutlak. Saya ituin pengobatan alternatif. Menggunakan keris dan doa. Doa, oke. Iya. Bang, jadi dalam pengobatan keris ini apa yang Abang lakukan? Jadi saya menggunakan
keris ini tuh karena keris itu ada tuahnya, Bang. Ya betul, karena memang dulu juga pembuatannya ada banyak hal yang nggak boleh ada salah satunya dilanggar. keris yang legend ini, keris Nogososro. Oke, izin Bang, saya udah Izin, cuci monggo, tangan, monggo. udah aman, udah aman. Abang tahu kalau keris Nogososro 13 kan dulu konon itu dipegang para raja-raja dan Iya. bisa untuk menolak 1000 bala, Bang. Betul. Karena sengaja dibikin di zaman Majapahit itu konon untuk menolak 1000 bala karena ini ada 1000 sisik di sini. Iya betul, Karena sudah lama banget ya, Abang lihat sendiri aja. betul. Ini berarti menurut catatan sejarah dibuat pada zaman Pada zaman Sultan Agung. Sultan Agung. Sultan Agung. Wow. Iya, Bang. Jadi Bang kalau Mau kita taruh di sini. boleh Bang. Iya. Jadi Bang kalau seandainya melakukan pengobatan itu ada rapalan yang dibaca Bang. Ya, kita pakai, kalau saya pribadi menggunakan kadang-kadang bahasa Suryani. Oke, I see. Terus kalau yang lain? Kadang-kadang menggunakan kidung. Oke. Ada kidungnya Sunan Kalijogo. Tahu. Baunya kidung Tahu, lah. saya ada beberapa yang saya lumayan tahu. Terus kita taruh medianya itu kelapa hijau yang asli. Oke. Di atasnya sini. Oke, gitu. Terus siap. diminumin ke orangnya. Orangnya. Tapi rata-rata yang saya terima itu yang memang sudah ke Beberapa. kadang-kadang ke dokter dulu lah. Iya. Udah berobat secara Iya, medis. secara Kita pakainya medis udah, medis. iya. Udah ke medis. Ronsennya udah keluar nggak ada apa-apa tapi orangnya masih sakit. Masih sakit. Dan kadang-kadang itu terjadi setelah maghrib, itu penyakitnya tuh biasanya kumat. Muncul. Setelah subuh biasanya Hilang. hilang dan lemes-lemes gitu. Iya, betul. Kayak gitu, rata-rata gitu, Bang. Dan biasanya adalah mereka yang sudah mencoba dari sini ke sini ke sini ke sini. Ya, rata-rata yang kena saya ya itu yang susah. Ya udah bekas dari Wah, mana gitu. tapi kalau yang memang awal ke saya itu enak kitanya. Iya benar, nggak terlalu ribet. Nggak ya. terlalu ribet karena buangin yang dulu. Benar, betul. Karena kalau nggak cocok, Bang, semakin diobati secara spiritual pun itu akan semakin nggak baik. Oke, jadi ditaruhin kelapa hijau, terus dibacain Ya pokoknya doa-doa doa lah. yang baik. pasti yang baik, positif, hilang dari penyakitnya, diangkat dan sebagainya dan sebagainya, baru orangnya disuruh minum. Suruh minum, terus kita kasih air laut, ditaruhin lagi kerisnya, terus untuk mandi, Bang. Gitu. Oh, oke. Karena air laut itu bisa menetralkan. Iya betul. Baunya yang dari api kembali ke api, yang dari tanah kembali ke tanah. Baunya gitulah. Betul. Jadi buat teman-teman di rumah kan sering nanya, kenapa sih Kak Mongol kalau kayak ngurusin hujan pakai air laut. Air laut itu adalah sifatnya penetralisir. Garam itu menetralisir segala sesuatu. Jadi apakah ada yang dibaca? Yaitu tergantung masing-masing. Jadi kalau pakai air laut dimandiin, Iya, buat cuci muka. Buat cuci muka, dan pemagarannya itu kita menggunakan kadang-kadang endut ataupun kayak tanah. Kan di laut ada tuh yang kayak tanah. Iya betul. Itu taruh pojok-pojok. Oh. Doanya ya menurut agama Agama masing-masing. kita, ya betul. Agama masing-masing yang itunya saya suruh gitu kadang-kadang. Betul, Kalau memang mereka ingin saya yang ritualin ya saya Datang. dengan doa-doa. Betul. tertentu Jadi itu. itu namanya pagar rumah. Iya. Biar kadang sekarang itu orang bisa tahu nih, Bang. Kadang banyak yang tahu nih si A si C ada terkena sesuatu. Yang susah itu biar itu ngebalik lagi. Mager badan. Tapi Bang Arif selama melakukan pengobatan sistemnya closing di situ atau ada balas ngebalas? Kita rata-rata saya kembalikan kepada, Maksudnya dibalikin kepada yang ngirim? enggak, saya kembalikan kepada Allah. Oh, jadi di closing di situ. Di closing di situ aja. Tapi yang paling berat selama Bang Arif melakukan praktek pengobatan alternatif ini kasus apa, Kang? banyak, ada kasus yang memang Santet gitu. santet sampai Pelet telu gitu. pelet telu gitu. Yang paling serem itu santet pring sedapur atau santet satu suruh, Bang. Karena sekeluarga itu dibikin Kena. habis. Iya, 8 orang dalam rumah, 8 orang itu. Iya. Kecuali anak satu mengeluarkan darah dari tubuhnya terus dia menganggap bukan bagian dari keluarganya. Betul. Itu kan busuk, Bang, tuh ilmu Itu itu. busuk banget. Gua pernah ke satu rumah, Bang. Mm-mm. YTT pernah tuh ke rumah itu. Karena orangnya sudah meninggal pun rumahnya masih seangker itu. Nah, Bang Arif, kalau kayak begitu
Ini keturunannya masih ada nih yang kena 1 suro ini. Iya. Berarti nge-cleansingnya juga tetap harus di tanggal 1 suro. 1 suro. Berarti Tapi untuk kita jamnya ngaruh nggak? Jamnya sama. Harus jam 12 atau before? Jam 12 juga. Teng. Kita juga ritual pengembalian. Jadi kita bukan membuang, tapi kita ritual pengembalian, Bang. Oke. Kan ada ritual mengirim, pasti ada ritual menutup. Nggak mungkin nggak ada. Iya, nggak mungkin dong pintu dibuka melulu. Pasti ada Iya, itu. jadi kita tutup, udah selesai. Selesai. Iya. Dan Nah, Kang, kalau mendapatkan santet seperti itu, biasanya Bang Arif tuh menggunakan keris mana, Bang? ini Yang rata Nogosos ini. Nogososro, Jadi ini salah satu keris utama melakukan pengobatan pengobatan alternatif. alternatif. Terus Bang Arif ada serangan baliknya nggak? Ya, Dari orang. kalau kita nggak kuat-kuat banget ya kita yang kena, Bang. Oh iya ya. Ya jujur itu kita berantem. Iya. Jadi Bang Arif kalau di saat melakukan ada serangan balik itu strategi apa yang Bang Arif lakukan? Rata-rata ya saya juga banyak teman. Oh, Teman jadi yang ikut tidak terlihat. Kadang-kadang mereka yang sibuk, kitanya mah nge-game, kadang-kadang kita gamer juga. Mobile Legend, Bang. Mobile Legend. Yuk kita mabar. Enggak, jadi justru menikmati hidup tuh dengan indah ya, Kang ya. Iya, jadi memang itu yang dijanji. Memang mbak saya, ya kamu saat kamu di spiritual kamu akan saya tarik, setelah udah ya udah, enaknya gitu. Karena kita dapat warisan dari mbak kita. Oh, iya, Warisan ilmunya maksudnya. Benar. Selain Nogo, Ada ini yang berpamor tambal. Ini bukan, ini Empu Jeno. Ini bikinannya Empu Jeno, ayahnya Empu Sungkowo Harun Projo yang masih ada di Jogja sekarang. Ini bikin Empu Jeno ini. oke Kang. Berarti ini memang Kamardikan. Empu Jeno, anaknya masih yang namanya Empu Sungkowo. Oke. Coba Bang, ini karena ini dibikin khusus untuk Bang Mongol. Ini tuh pamor, namanya pamor tambal. Nih Bang, ini dibikin khusus untuk mendeteksi energi negatif dan menolak energi positif. Ini ada pamornya tuh. Ini Kolo Cokro, Tapak Jalak, pamor alip di atasnya, Bang. Ini khusus nih. Kalau mau bicara tentang ini, memang saya menggunakan ini untuk mendeteksi. Ini buat setan nih. Iya, udah kelihatan tuh. Itu sengaja dibikin nih. Dari empunya, dari yang itu dibikin untuk itu. Nih, Kolo Cokro, Mas Kumambang, Tapak Jalak kan. Ini pamor alip atasnya. Itu udah. Ini keris bener-bener dibikin untuk itu. Dan kalau mau dilihat, teman-teman nih, kalau dilihat nih, ya kan? Taruh sini aja ntar, yang ini kita taruh. Nih teman-teman lihat ya. Ini sengaja dibikin nih. Ini sebenarnya kalau Mongol boleh jujur, ini keris yang ini yang Mongol bilang tadi, ada keris yang membuat gua sangat tertarik untuk Dibahas. bahas. Karena ini sebenarnya keris setan. Kerjanya ngantem setan nih. Iya. Ini sengaja dibikin untuk hantam setan. Jadi masih gini Bang, sebenarnya berarti Abang kan berdiri pada posisi mengobati orang tanpa pamrih. Iya, Bang. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih keterlaluan. Jadi mohon aja karena biar Taruh itu nyawa soalnya. Enggak, soalnya begini, setiap apa yang kita lakukan itu harus dihargai. Masa lalu ngasih kayak tadi bintang tamu kita yang kemarin kita bahas, dia hanya udah bantuin cuma dikasih gocap pun dia terima. Karena memang kita ikhlas membantu. Gitu Kang. Nah, di saat kita ikhlas membantu, di saat kita berhadapan dengan hal yang berbunyi tentang santet telu, mungkin Nogo, Kebo bisa bantu. Bisa bantu. Tapi kalau berhubungan dengan udah ada perjanjian something dengan hal yang lebih di atas, ini nih jagoannya nih. Ya, kenapa sebenarnya kenapa kita bahasnya ini gitu. Ini sebenarnya dikasih nama apa tadi Bang? Namanya itu pamornya tambal. Tambal. Pamor tambal. Untuk kerisnya itu brojol. Brojol. Dapurnya brojol. Cuman pamornya itu ada 4. Ini namanya Mas Kumambang, Kolo Cokro, Kalau iya benar. Tapak Jalak, pamor alip. Jadi ini untuk recharging, pagar badan, pagar luar yang nembak ke luar nih. Tur gitu. Iya, Jadi iya. untuk itu kan ditembak nih, kita ditembak nih. Itu diiniin dulu.
di sini. Iya betul. Sehat setelah itu dibalikin kalau ini memang tur keluar. Iya betul. Iya. Justru ini yang gue mau pingin yang lain nanti aja ya. Ya, aman. Nah, Bang Arif, ini barang udah berapa kali Bang Arif gunain? Kalau ini memang baru datang itu sehabis Lebaran. Oke. Kalau ini memang baru. Barang baru. Tapi kalau untuk menggunakan kayak gini saya sering tanda-tanda ini. Tapi pernah sering dibawa? Sering ini. Sekarang jadi cakep ini. Terus ini juga kalau Mongol boleh mau jujur, ini sebenarnya nggak boleh ditinggal. Nggak boleh memang. Ini buat jaga. Maksudnya Mongol adalah di saat melakukan pengobatan ritual pengobatan tersebut yang paling berat banget, tetapi akhirnya butuh waktu untuk mengobati. Sakit apa Bang? Ya teluh. Kalau teluh kan kena, kalau nggak sembuh langsung itu Menghadap. langsung KO lah bahasanya. Iya, langsung menghadap menghadap kanan, ke kanan. Karena harus cepat. Kalau santet kan kejam. Ya kejam, Sakit tapi dulu, kan berobat sana pelan-pelan. sini. Udah ngabis 200 juta ke rumah sakit. Orangnya udah kayak tengkorak baru. Kalau untuk teluh tuh kan sifatnya Cepet. cepet. Kalau santet tuh kan dia selalu nggak cuma lebih kejam. Dihabisin semua intinya. Iya, baru kadang-kadang. Kalau untuk jahat semua lah. Kalau santet tuh kalau mau pelajari tuh kayak memiskinkan orangnya, dilupakan alternatifnya. Setiap hari ke dokter ini, udah habis baru ada yang akan ngingetin. Iya. Ini kayaknya udah dibikin orang, tapi udah nol. Udah nol. Kadang kita yang menerima ya kasihan juga. Kasihan juga, akhirnya kita kadang nyanguin pulang. Tapi nggak apa-apa, justru itu adalah ritme hidup. Kadang kita dapat, kadang kita harus memberi, kadang kita harus menerima. Iya, kadang in, kadang out gitu aja. Tapi hari ini Kang, yang ini kita bahas terakhir. Oke. Kita bahas Kris yang satu lagi. Boleh ya? Boleh. Cakep. Karena ini gue mau bahas lagi yang berhubungan dengan sosok yang ada di area kita. Karena jujur selama kita ngonten kalaupun ada berapa episode, baru hari ini ada trouble di kamera. Nah kalau yang ini Kris apa? Singo barong. Saya ada cara bukanya soalnya. Kita kasih hormat. Oke. Ingat ya teman-teman, kadang-kadang keris itu kita nggak boleh pegang di sininya. Kita harus pegang, ngikutin ininya. Handle alur pegangannya. Karena kalau kita megang di sini, itu berarti lu kurang ajar. Dan yang namanya penghuni keris, kalau lu bersikap kurang ajar, lu akan dijadiin musuh. Jadi nggak boleh sembarangan megang keris. Ada etikanya, ada rule yang berlaku, dan kita harus memahami keris dibuat sebagai apa baik. Nah, kalau ini digunakan oleh Bang Arif di saat apa, Bang? Di saat untuk kalau ini ya, saya pribadi ini tuh memang tuanya itu untuk menjadi pemimpin atau kejayaan. Oke. Untuk membantu orang-orang yang memang ingin menjadi pemimpin. Oh, oke. Karena di sini tuh ada energi untuk kewibawaan, ya, jadi junjung derajat. Karena filosofi dari dapur keris Singo Barong itu, walaupun kita seperti singo, tapi singo yang mengayomi, Bang. Jadi pemimpin yang mengayomi rakyatnya. Nah, jadi berarti ini buat buat Kediri ya. Kediri sendiri buat saya. Untuk kalau kita pingin punya niat untuk menjadi seorang wakil rakyat, untuk punya niat menjadi seorang pemimpin, karena baik di organisasi. Energinya itu secara Tuhannya itu ada yang untuk junjung derajat. Oke. Kan dulu juga yang pegang ya orang-orang. Iya. Tapi keraton doang. Betul. Dan dulu itu kita harus ingat ya teman-teman, sekalipun mereka adalah bagian dari keraton, mereka juga tetap bekerja ya Kang. Iya iyalah. Jadi jangan sampai lu cuman malas di rumah gitu, nonton main game terus lu pingin sukses. Lu harus kerja, setidaknya dengan Anda punya langkah kaki untuk berusaha, menggunakan pihak kedua untuk menaikkan dirimu. Pihak kedua akan kalau bahasa kitanya tuh akan ngikutin karena lu punya niat yang tulus. Tapi kalau lu cuman tiduran leha-leha, bini lu yang kerja mah pakai junjung apapun nggak akan pernah terjadi. Iya, ini kan hanya sarana. Iya, betul. Kan ada di kita dan betul. Kita doa bersarah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pernah digunain, Kang? Sering ya, buat pasien yang punya niat suci. Iya, intinya saya pribadi pun sering, ini juga sering saya pegang.
Oh, oke. Karena energinya Bang, saat kita tengah malam itu saya buka keris kan, terus kita kasih minyak tuh. Iya, benar. Itu bisa membooster energi spiritual saya dan saya menjadi damai aja. Selain damai pasti otomatis makin peka. Semakin peka banget. Tapi berarti kan kalau di rumah ada sekitar 150 keris kurang lebih. Kurang Itu lebih. ada ruangan tersendirinya Ada. atau dikumpul pada satu ruangan yang sama? Dikumpul dalam satu ruangan yang sama malah itu. Terus ditaruh benda apa untuk menetralisir all? Untuk di situ kan saya bilang ada salah satu tongkat. Oke, berarti dia semua yang untuk Tindi lah, mendamaikan. bahasanya itu tindi. Ya, oke. Tindi itu bisa keris, bisa barang yang memang energinya kuat. Iya, yang bisa mendamaikan semua keris yang ada pada satu ruangan yang sama. Menggunakan itu. Oke, ada yang mencoba untuk membeli keris-keris tersebut? Ya, kalau memang ada yang berminat ya kita. Yang memang berjodoh? Yang memang berjodoh. Dikasih? Ya kita ini. Lepas gitu. Karena harga keris itu antara kita dan si pembeli. Pembeli, betul. Harganya itu. Mungkin memang ada harganya. Ada Bang di Shopee 65.000 kayak Iya kan? jenglot kemarin ada juga 8.000. Ada. Maksudnya harganya itu kita nilai dari tangguhnya. Iya. Terus, karena dia juga harus bertanggung jawab kan orang yang beli. Tangguh itu dibuat di zaman apa? Betul. Tangguh utuh. Bilahnya utuh enggak? Sepuh. Jadi memang sepuh kerisnya. Jadi kita ituin dari besi, dari pamor, dari tangguhnya itu dibikin tahun berapa. Lah, nilainya akan semakin tua ya semakin mahal. Semakin mahal gitu. Oke. Kalau untuk isoteri atau isi daleman ini kan tergantung yang pegang keris itu. Betul. Dulu kalau memang keris-keris kayak gini kan pasti orang-orang sakti lah. Betul. Tapi Kang, paling keren lagu mananya? Pernah menjual keris terus kerisnya balik? Rata-rata kalau keris yang udah mau lepas itu memang ingin lepas. Ingin lepas dari Bang Arif. Iya, kalau enggak ya enggak ada keinginan tuh untuk melepas gitu. Oke. Memang keris itu memilih pemilik sejatinya, Bang. Oh. Kadang bisa dari keturunan dulu mbaknya itu atas memiliki keris ini. Saya didapat di saya dan kita dipertemukan itu. Biasanya orang itu saya pun ingin melepas saja gitu. Oh, jadi semua benda-benda yang punya karoma itu pasti akan memilih pemilik sendiri. Kadang rata-rata dulu ini maunya keris pernah dipegang, kita nggak tahu ya. Iya. Mbah kita itu dari sana pernah punya keris seperti ini. Biasanya itu ada pengalaman kemarin, keris itu balik loh. Yang terakhir, ini kan kita udah tahu nih, keris kan dari 5 masih ada 2 yang masih ada 1 yang belum keluar, Kak. Yang paling ujung. Nah, ini keris apa, Kak? Ini berarti kita sarungin dulu. Iya, siap. Jadi buat teman-teman mudah-mudahan ini bisa jadi 2 episode. Jadi buat para pencinta benda-benda bertua yang nonton Kalapuna ini, rawatlah benda tersebut. Karena takutnya kalau nggak dari generasi muda, ntar kita mau cari keris ke luar negeri. Iya, nggak lucu ke Karena London. kita itu bangsa yang sangat kuat sejarahnya, Bang. Tetapi sejarahnya di dalam negerinya kurang kuat. Makanya. Akhirnya keris-keris besar yang punya itu Pangeran ada di luar Belanda. negeri. Iya. Ada di Amerika. Namanya dapur Kebotek ini. Ini lain nih. Oke. Dapurnya Keboteki. Keboteki itu artinya apa, Bang Arif? Iya, kebo. Dapurnya Keboteki namanya. Dapurnya. Ada ininya di ujung. Mendekati ujung ada Damar Wulan namanya ini. Oke. Cowok cakep, karismatik, keren banget. Cocok untuk entertainer keris ini. Tetapi bisa mendapatkan seorang istri yang tidak pernah dia duga. Betul. Dan lewat dialah melahirkan kelanjutan para penguasa Jawa. Betul. Cakep banget. Wulan itu menurut catatan sejarah adalah salah satu penghasil raja-raja Pulau Jawa yang luar biasa. Karena keris ini tuh memang keris tangguh. Untuk para pekerja keras bisa membooster energi 7 cakra kita gitu. Bisa kebuka Apanya? cakranya. Ya buka aja. Enggak, maksudnya cakra tersebut bisa kembali berfungsi. Jadi memang untuk rata-rata kan orang yang memang sakit-sakit stroke atau apa, kundalininya kenapa?
Dalil ini kan cakra kehidupan di sini, di belakang sini. Iya, Ini bisa untuk meregenerasi dari cakra itu. Jadi ini juga udah pernah digunain, Kang? Bang. Pernah. Untuk membooster waktu itu tuh saya lagi capek banget, lagi memang banyak nolong orang, capek untuk membooster. Karena dalemannya memang kebo. Tapi gue bersemua kalau saya bilang itu bukan dalemannya ya. Kris ini tuh terkoneksi dengan penguasa jin itu, bukan di dalam sini. Bisa untuk menyambat bahasanya. Di saat kita membutuhkan dia bisa muncul. Iya, ini tuh seperti ya callingan lah, callingan. Kalau bahasa kerennya ya kayak semacam kunci untuk ngebuka. Kenapa setiap perawatan ini saya bakarin dupa ataupun kemenyan madu dan bunga? Satu, karena kris ini tuh terbuat dari meteor iron yang memang udah wangi tersendiri, ditambahin bunga pasti semakin wangi kan? Semakin keren. Lah, kenapa pakai dupa ataupun menyan madu? Menyan madu itu kan mengandung lilin, Bang Mongol. Betul. Bisa untuk menutupi korosi-korosi gitu loh. Jadi nggak karatan juga. Bukan hanya tentang mistiknya, dua-duanya kita kena. Jadi ininya semakin bagus, menggilap, makin wangi juga, dalemannya juga powernya semakin kuat, udah gitu aja. Bagi orang-orang yang memang percaya kan gitu. Siap, Kang. Berarti sarungin sekarang kita paling terakhir sebelum closing. Siap. Bismillah. Tapi Bang Arif, ada nggak pasien yang paling serem yang datang? Banyak. Rata-rata kalau ke saya itu yang memang sudah Bang Mongol bilang, udah sana sini nggak ini ntar ke saya. Terus yang ngirimnya ada juga di saat yang bersamaan? Ada. Kadang kan mereka dari jauh standby. Makanya itu Bang, jadi memang alhamdulillah kalau saya mengobati itu yang penting saya berdoa, saya nolong orang. Saya juga minta doa ibu saya, kalau ya namanya kayak gitu kan kita nggak tahu ya anaknya wanita atau gimana kan memang terancam. Bang Mongol tahu itulah. Betul. Jadi insya Allah kita di jalan yang baik ya kita dilindungi. Bang. Betul, tuh teman-teman. Beliau pun masih menggunakan doa ibu. Iya. Jadi Anda yang di rumah yang punya orang tua, let's go, sayangilah di saat mereka masih ada di sana di samping Anda. Perlakukan sebagai orang tua yang indah. Punya duit lebih, berangkatin haji. Kalau lama, umroh aja dulu. Jadi setidaknya udah melakukan apa yang udah melajari syariat agama. Buat yang Kristen, berangkat ke Israel kalau ada duit. Kang, ini kita ngomongin tentang nggak usah panjang-panjang. Akang dapat ini dia yang datang atau Akang yang minta? Dia yang datang. Dia yang datang atas inisiatif sendiri atau disuruh? Dia itu terkoneksi dengan mentor saya. Oke, berarti ada kalimat penghubung di situ. Berarti ada mentor yang nyuruh. Bukan nyuruh. Jadi memang dia pernah terkoneksi dengan mentor saya yang sudah meninggal. Oke. Setelah itu saya nggak pernah tahu itu siapa. Tapi setelah saya bisa mendeteksi energi mentor saya, baru saya terima. Oke. Dan sudah berapa lama menjadi salah satu bagian berarti itu datang di 2017. 2017, sekarang udah 2023. Berarti kurang lebih 6 tahun. Iya, 6 tahun. Dan selama 6 tahun ini apa yang dilakukan, Bang? Dia bisa tahu jenis-jenis intinya penyakit-penyakit yang memang aneh-aneh seperti itu. Saya rata-rata. Dan pengobatannya juga dia yang ngasih tahu. Iya, dia membantu dengan energinya. Oke. Tapi Bang, ini Bang Arif hanya tahu dia sendiri atau dia ada rombongan? Dia ada temannya namanya Edward, ada. Oke. Buat ngonten hari ini ada pesan dari dia nggak? Intinya gini, jadi sesuatu ya intinya kenalilah, jangan melihat orang itu dari rupanya, tapi dari hatinya. Tuh. Jadi artinya lebih benar adalah jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Bahwa belum tentu jelek itu jahat, belum tentu cantik itu
baik. Baik. Belum tentu baik itu benar-benar baik. Iya, karena penipuan paling banyak dilakukan oleh orang ganteng. Jadi sampai hari ini masih tetap selalu membantu menahan serangan. Lakuin nggak Bang? Membantu menahan serangan, membantu ngasih tahu jawaban soal dari setiap pasien yang datang. Yang memang karena sekarang kan saya lebih ini ya ke pusaka karena setelah mimpi Mbah untuk menjadi pengobatan alternatif disuruh sekarang itu ngumpulin keris. Oke, berarti udah 150 itu dari hasil mengumpulkan. Mengumpulkan sama yang dikasih dulu lah intinya. Tapi Bang, kalau memberi itu dia memberi ke Bang Arif ada syarat nggak? Nggak ada. Kalau saya dari dulu itu nggak ada syarat dia. Karena saya dari dulu sampai sekarang kalau memang ikut saya hanya meminta sesuatu udah pergi ya gitu. Kalau gue sih dari dulu udah gue buang satu-satu. Tapi gue bukan buang sih, gue bakar, gue hancurin, gue balikin lagi kepada mereka. Karena gue dari dulu Mongol Bang, semua yang mengikuti Mongol itu dari unsur api. Oleh sebab itu dulu gue pemarah. Kenapa sekarang gue menggunakan aksesoris yang berhubungan dengan air? Karena biar gue nggak marah-marah. Karena kalau saya itu sionya itu kuda logam. Berarti kita berdua sama-sama kuda. Gue juga kuda, tapi gue emas, sama lah logam. Cuman kalau seandainya gue menghadapi sesuatu, kadang-kadang pihak sana juga ngingetin. Kemarin gue dihantem, yang ngingetin justru dari pihak mereka. Jadi gue langsung kabur ke Semarang, pas juga ada acara. Gue jalan ke Simpang 5, manajer gue udah tidur, gue jalan-jalan. Terus gue cuman bilang, siapa yang ngirim? Terus dia bilang, dari mereka bilang, sebenarnya bukan buat ngancurin, tapi buat ngetes. Gue masih peka atau enggak. Cuman kan gue kadang-kadang mikir, enggak Bang, gue mending ngonten Kalapuna, 1 episode gue dibayar berapa, daripada gue kembali ke hal-hal yang membuat gue juga harus mikirin ke anak. Kalau kamu, Arif udah punya anak belum? Belum nikah Bang. Belum nikah? Carilah Bang. Iya carilah. Tapi harus perempuan yang membuat kita makin kenceng, ya kan? Jadi buat teman-teman di rumah juga begitu. Kalau Anda mendapatkan warisan dari keluargamu, baik itu benda maupun sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau mistik, kalau memang Anda masih ingin memiliki, rawat dan jaga. Jangan cuma jaga, karena banyak cuma dijaga, nggak dirawat, tapi harus mulai dari rawat dan jaga. Kalau bentuknya seperti tongkat, seperti keris, seperti tombak, dan seperti benda-benda yang lain yang berhubungan dengan benda-benda seperti ini, itu mulai rawat. Apakah dia berhubungan perawatannya nanti 1 suro, atau nanti ada juga 1 Muharram, atau tergantung. Ada nanti bulannya pas lagi besar, full moon. Itu tergantung dari kita. Tapi kalau merawat benda-benda seperti ini juga dengan tidak cara, jangan sembarangan. Ntar malah kita yang kena sendiri. Nah, yang ada kita yang tenggeng. Tapi Bang Arif, sampein pesanan buat teman-teman yang nonton Kalapuna. Untuk teman-teman Kalapuna, intinya jagalah benda peninggalan leluhur ini. Kalau kita nggak jaga, siapa lagi? Udah diambil negara orang. Iya, ntar kita susah. Peradaban berubah dong nantinya. Ntar peradaban berubah, karena kita itu bangsa yang kuat dengan sejarahnya. Iya. Ada Borobudur. Betul. Ada banyak candi banyak. Itu bikinnya gimana zaman dulu kan nggak ada yang tahu kan. Iya, petilasan banyak. Jadi kita itu harus, ya kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Ada kata-kata dari saya Bang Mongol. Betul, apa? Kalau kita tidak bisa menemukan orang baik, setidaknya itu kita jadi orang baik itu Bang Mongol. Iya betul. Betul. Jadi buat teman-teman jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih Bang Arif udah datang. Ya kan? Keris yang di kamar yang warna kuning mulai gerak, tolong dikeluarin ya. Kita ketemu di lain kesempatan. Dadah.